Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Untuk gelombang 1 ini detik-detik yang apa ya, krusial banget nih. Bentar lagi banget kan ya, seminggu lagi untuk yang kalau memang nanti tanggal ujiannya tanggal 12 atau di sini tuh ada yang tanggal 13. Ya, tinggal menghitung hari lah ya. Siap buat teman-teman nih, oke? Oke. Nah, sebelum pembelajaran saya pengen dengar nih semangatnya teman-teman. Masih ingat gak jargon LC? Tahu kan? Tahu teh. Oke. Kalau saya ucapkan LC angkatan 9, kalian jawab menembus batas, meraih mimpi. Oke, saya ucapkan dulu ya biar semangat. Oke. LC angkatan 9 menembus batas, meraih mimpi. Oke, alhamdulillah ya udah pada semangat nih. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kali ini dengan untuk sesi yang pertama ini dengan Kasifa nih yang akan membahas mengenai kimia, pembelajaran UTBK kimia. Jadi teman-teman diharapkan fokus gitu ya. Dan jika dirasa udah ngantuk nih, langsung gitu kan cuci muka gitu atau lakukan gerakan-gerakan yang membuat kalian fokus kembali gitu ya. Jangan sampai Kasifa nih ngomong aja tapi teman-teman nggak fokus, malah diem-diem aja gitu. Oke semuanya? Siap? Siap teh. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada Kasifa untuk memulai pembelajaran kali ini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Teh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya minggu sekarang kita ketemu lagi. Minggu kemarin juga kita ketemu kan ya. Nah, sini udah lumayan ya beberapa orang kan kalau waktu masih di Seon tuh cuma sedikitan gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah bertambah gitu. Semoga lancar-lancar aja gitu ya sinyalnya. Nah, hari ini kita bakal bahas TO yang kedua. Kemarin kan kita udah bahas TO yang pertama. Sekarang kita bahas TO yang kedua. Mungkin kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, saya izin matiin kamera juga ya, takut terkendala sinyal nanti si suaranya. Semuanya udah siap? Siap teh. Siap ya. Oke. Nah, ini ya dari nomor 1. Waktu paus unsur radioaktif bila mula-mula terdapat 64 gram sisa unsur setelah suatu hari. Nah, suatu hari itu maksudnya 1 hari ya. Ini maksudnya 1 hari. Nah, berarti kan kita mencari unsur yang tersisa setelah dia terurai selama 1 hari. Nah, rumusnya itu massa yang tersisa per massa mula-mula sama dengan setengah pangkat T setengah, berarti T setengah itu waktu paruh dia ya, ini yang 8 jam, per T, T-nya itu ini waktu dia terurainya. Nah, berarti kan ini 1 hari, bikin ke berarti 20. Ini kan N mula-mulanya. Berarti kita mencari NT per N0-nya 64 sama dengan setengah pangkat 8 per 64. Nah, berarti NT per 64 sama dengan, ini setengahnya jadi pangkat, bentar. Ada yang salah.
Oh, ini ya terbalik. Ini harusnya T per T setengah. T per T setengah. Jadi 64 per 8. 24 ya, karena kan 1 hari. 24 per 8. Nah, berarti kan 24 per 8, 3 ya. Berarti setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3, 1 per 8. NT per 64 sama dengan 1 per 8. Berarti NT-nya 64-nya pindah aja ya ke sini jadi ke atas. Jadi 64 per 8. Jadi isinya hasilnya 8 gram. Tuh, jadi jawabannya yang D. Di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Nah, Pak. Cukup deh. cukup. Nah, mungkin dari variasi soal unsur-unsur radioaktif paling rumusnya tetap ini, tapi bisa aja nanti ditanya ini tentang termokimia ya. Nilai delta HF untuk BA diketahui sama untuk SO4 2-. Jika entalpi reaksi pengendapan BaSO4 adalah 30 kJ, maka entalpi pembentukan standar BaSO4 adalah, nah dari sini kita pertama tulis reaksinya dulu, berarti kan Ba2+ ditambah SO4 2-. Menghasilkan endapan BaSO4. Nah, delta-H-nya itu ini min 30 kJ. Ditanyain yang ini ya, delta HF BaSO4. Nah, kan biasanya kalian tuh suka ngehafal rumus ya, misal kanan kurang kiri, produk kurang reaktan, kayak gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari delta HF ini. Dia kan Ba2+-nya itu pembentukan ya, Ba2+ dan SO4 2-. Sedangkan di sini dia jadi reaktan. Kalau jadi reaktan itu kan dia bukan membentuk kan, tapi dia terurai. Berarti kalau terurai, kita ganti aja tandanya, tanda si delta H-nya. Berarti Ba2+ di reaksi ini, delta H-nya itu jadi negatif 540. Kalau SO4 2- dia kan asalnya negatif. Berarti di sini tandanya jadi positif 910 gitu. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Berarti delta H sama dengan berarti min 540 plus 910 plus delta HF BaSO4. Nah, ini kan delta H-nya kita udah tahu ya, berarti tinggal kita masukin min 30 sama dengan, ini berarti kan jadi dikurang ya. Berarti 0, 11 kurang 4, 3, 330. Positif berarti ya. Ditambah, bentar, ada yang salah nggak? 370, Pak. 370 ya. Positif 370 ditambah delta HF BaSO4. Nah, berarti buat nyari delta HF tinggal ini aja ya, pindah ke sebelah kiri kan. Jadi min 30 min 370. Ini delta HF BaSO4-nya. Jadi min 400 kilojoule. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup deh. Cukup, oke. Nah, ini tentang sifat koligatif ya. Kita punya gula 0,1 mol, terus punya NaCl 0,1 mol,
sama punya natrium sulfat, berarti Na2SO4 0,1 mol. Nah, kan kalau sifat koligatif itu dia sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat pelarutnya ya. Jadi mau zatnya yang mana aja gitu ya, enggak bergantung mudah menguap, mau mudah terbakar atau gimana juga, yang ngaruhnya itu sih jumlah zatnya. Ini kan si jumlahnya udah sama ya. Jumlahnya udah sama. Nah, kemungkinan si sifat koligatifnya juga sama. Tapi kita lihat, kan kalau sifat koligatif yang dibedainnya itu ada elektrolit sama non-elektrolit ya. Kalau non-elektrolit, dia nggak punya I kan. Kalau dia elektrolit, dia itu punya faktor I atau faktor Van Hoff gitu ya. Nah, rumusnya itu N tambah N-1 dikali alfa. Nah, ini kan si alfanya nggak diketahui ya. Terus kita juga tahu NaCl dan Na2SO4 itu dia garam kan. Kalau garam dilarutkan itu udah pasti membentuk ion-ionnya. Nah, berarti si alfanya ini 1. Kalau misalnya alfanya 1, kita langsung aja hitung ion-ionnya. Berarti kan ini NaCl dia ionnya Na+ sama Cl-. Berarti I-nya itu 2. Nah, kalau ada Nah, terus di sini kan rumusnya penurunan titik beku ya. Delta berarti ya. Nah, delta TF ini kan KF dikali M ya. Nah, di sini kan sama ya, dilarutkan dalam 1 liter air. Terus berarti KF-nya juga sama. Berarti si KF sama M ini ganti molnya. Langsung aja ke molnya karena si berarti misalnya untuk delta TF yang gula ini 0,1 mol. Berarti dia tuh ini ya T derajat Celcius. T derajat Celcius ini buat 0,1 mol. Oke, misalnya ini delta TF-nya kan udah diketahui ya T derajat Celcius. Terus KF-nya misal diketahui. Nah, SIM itu kan massa per atau mol ya, langsung mol. Mol kali 1000 per pelarutnya berarti 1000 juga ya, kan 1 liter. Ini ya tinggal rho-nya aja. Berarti ini 1000 juga dicoret. Berarti T derajat Celcius itu sama dengan KF dikali molnya. Ini buat yang delta T. Buat yang gula. Nah, kalau yang elektrolit, berarti kan delta TF-nya itu KF kali M dikali I. Nah, karena si kondisinya sama ya, dalam 1 liter larutan, berarti C-nya juga bisa langsung kita ganti dengan mol. Nah, misal kita cari delta TF yang NaCl.
Nah, berarti tinggal kita masukin aja. Misalnya I yang NaCl. Berarti kan jumlah ionnya ada 2 nih. Na plus sama Cl min. Berarti 2 ditambah 2 min 1. Bentar. Jadi 3 ya. Bentar. Oh ya, mungkin ada yang ini dari rumus I-nya. Nah, tapi prinsipnya itu kalau misalnya dia alfanya 1, berarti yang dihitung itu cuma ion-ionnya. Ini kan NaCl jumlah ionnya ada 2 ya, Na plus sama Cl. Min, berarti I-nya itu di sampingnya ya, yang Na2SO4. Berarti jadi 2 Na plus ditambah SO4 2 min. Nah, kalau ini kan si ionnya ada 3 ya, ada Na plus 2 sama ada 1 SO4 2 min. Jadi si I-nya itu 3. Nah, alfanya juga sama-sama 1 sama kayak NaCl karena kan dia garam. Gitu. Kak, Ya. untuk rumus yang I, Kak. Ya. Itu Nah, rumusnya coba ada yang ya, gimana yang rumus yang I? 1 ditambah ditambah alfa dikali alfa bisa juga ya. Oh iya, ininya 1 ya. Tambah alfanya 1 kan. Dikali N-1. N-nya kan jumlah ionnya. Berarti ada 2. 2 min 1. Berarti benar ya 2. Berarti 1 ditambah 1 kali 1. Jadi 2. Gitu. Yang ini juga sama. Berarti kan jadi 1 ditambah 1 kali 3 kurang 1. Berarti 1 tambah 2. Jadi 3. Gitu. Ini si I-nya. Gitu. Gimana? Udah jelas? Siap, udah Teh. Terima kasih. Ya, nah nanti mah bisa aja si alfanya diketahui misal berapa gitu. Baru mungkin nanti si I-nya bakal beda gitu, bukan jumlah ion-ionnya. Berarti ini jawabannya yang NaCl, berarti ini ya yang 2T derajat Celcius dan 3T derajat Celcius. Nah, ini tentang elektrokimia. Nah, kalian tuh kan biasanya suka menghafal deret volta ya. Dari yang paling mudah, paling sukar direduksi sampai yang paling mudah direduksi gitu. Nah, sebenarnya tanpa deret volta juga kita udah bisa tahu nih, kalau misalnya E-selnya positif, berarti dia itu kan si reaksinya spontan ya. Nah, berarti kita lihat aja ini kan Zn jadi Zn2+, berarti dia teroksidasi kan ya karena beloknya naik. Terus ini Cu2+ menjadi Cu tambah 2 elektron. Berarti kan dia lawannya ya, berarti dia tereduksi. Ini reduksi. Nah, yang kedua juga sama, Pb-nya teroksidasi, si Cu-nya tereduksi. Jadi si Cu itu sama-sama tereduksi gitu ya di dua reaksi ini. Nah, dari yang A kita cek, di antara Zn, Cu, dan Pb, maka Cu adalah reduktor terkuat, benar nggak? Salah. Salah, benar. Kalau dia tereduksi, berarti dia itu reduktor, oksidator, ya kan? Iya. Iya. Ya, benar. Berarti yang A itu salah. Terus yang B, urutan potensial reduksi standar, Cu, Cu, Pb, dan Zn. Berarti kalau di deret volta itu Cu, ini Pb, ini
Zn. Bener gak? Nah, kalau hafal deret voltage sebenarnya udah bener ya ini jawabannya. Nah, tapi dari soal juga kita bisa tahu nih. Kan kalau E sel itu dia E yang reduksi dikurangi E yang teroksidasi. Nah, kita anggap ini si yang tereduksinya berarti kan sama-sama Cu ya. Berarti angkanya sama. Misal kita bandingin E sel yang pertama. Yang pertama itu sama dengan, misal kita anggap si yang Cu-nya ini dia X gitu ya. Karena kita anggap X. Terus ini E dikurangi E reduksi yang Zn. Kalau yang E sel 2, berarti X juga, karena kan sama-sama Cu ya yang tereduksinya, dikurangi E0 yang Pb. Nah, yang ini hasilnya 1,01. Yang ini hasilnya 0,47. E0 Zn ini X min E0 Pb. Nah, dari sini bisa kalian tebak nggak kira-kira potensial reduksi mana yang lebih besar antara Zn atau Pb? Pb ya. Soalnya kan dia SL-nya lebih kecil, berarti pasti si E0 Pb-nya itu lebih besar gitu. Berarti urutannya gimana? Udah jelas? Iya, Teh. Ya. Nah, ya karena ininya lebih kecil berarti pasti E0 Pb itu lebih besar daripada yang E0 Zn. Berarti ini urutannya. Cu lebih besar daripada B, lebih besar daripada Zn. Berarti yang benar yang B. Nah, kita bahas sampai yang E ya. Di antara ketiga logam tersebut, Zn adalah logam yang paling sulit teroksidasi. Nah, salah kan ya? Udah tahu Zn itu ini paling kanan kan, berarti dia paling mudah direduksi gitu. Paling mudah, bentar. Oh, Zn itu paling mudah dioksidasi gitu kan, ini dia teroksidasi. Yang D, jika sistem setengah sel Pb dan Zn dihubungkan, nah berarti ini ya, kita voltanya Cu Pb Zn, maka terjadi sel elektrokimia. Nah, berarti kan ini si Zn harusnya dia teroksidasi, karena kan dia paling mudah dioksidasi. Berarti kalaupun mau Pb sama Zn, SL-nya itu jadi Zn2+ sama Pb2. Pb2+ Pb gitu. Terus selnya juga kita sebenarnya bisa tahu sih dari sini, dari data ini. Tapi kan ini udah salah gitu ya dari si selnya juga gitu. Terus sistem setengah sel Cu adalah anoda. Benar nggak? Salah. Nah, ya salah karena kan dia tereduksi ya. Kalau reduksi itu dia di katoda. Nah, kalau ini ingat aja ini kan huruf konsonan ya, berarti kalau reduksi di katoda, kalau oksidasi di anoda gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Teh. Nah, ini ya, diketahui atom X memiliki 16 proton dan menurut kaidah oktet, molekul-molekul yang dapat dibentuk dengan 8Y adalah, nah berarti ada 16. Ada X nomor atomnya 16 sama ada Y nomor atomnya 8. Nah kan kalian biasanya dibikin dulu ya konfigurasi elektronnya. Nah sebenarnya kita tuh bisa tahu dari kan konfigurasi elektron itu disingkat ya. Kayak sama yang gas mulia, yang helium, neon, argon, dan seterusnya. Nanti ini kita singkat
aja. Misalkan 16, berarti kan yang paling dekatnya ke neon ya, 10. 2 Berarti 3 P. P4. Nah, kalau ini berarti disingkatnya sama yang helium. Selanjutnya jadi 2S2 sama 2P4. Nah, berarti ini sama-sama golongan berapa Golongan ya yang dikeluar. Nah, sekarang gimana? Ini sama-sama golongan A, tapi bisa berikan, kan kalau misalnya yang golongan yang satu, misalnya 1A sama 7A, itu kan gampang ya berikatannya. Dia tinggal berikatan ion aja, berarti ion positif sama negatif. Nah, kalau ini berarti ya ikatannya ikatan kovalen nih, yang pemakaian elektron bersama. Nah, di sini ya udah ada clue-nya. Dia kan nih yang ditulis. Berarti kalau digambarkan struktur Lewis-nya, berarti X ini dia atom pusatnya. Kita gambarkan X. Nah, berarti si X ini berarti ada 6 elektron ya yang bisa berikatan. Nah, kan kalau kaidah oktet itu dia 8 ya. Tapi coba ya kalau kita gambarkan. Ini misalnya jadi 8 nih si X-nya. Berarti kan ini dari Y ya. Nah, tapi kan si Y-nya dia cuma 6. Berarti tidak memenuhi kaidah oktet. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya elektron-elektron di atom pusat, dia itu bisa melebihi kaidah oktet. Nah, kita lihatnya dari mana? Dari sini, si konfigurasi elektronnya ini. Berarti kan kalau 3S sama 3P, berarti kan ini ada orbitalnya, ada orbital si elektron. Nah, tapi di kulit ketiga itu dia punya kulit subkulit D juga ya. Nah, dari sini itu dia si elektronnya bisa pindah yang asalnya berpasangan jadi nggak berpasangan, atau jadi masuknya ke teori hibridisasi gitu. Jadi nanti terbentuk orbital baru. Nah, sekarang misalnya kita coba ya yang XY2 itu si Y-nya ada 2 ya. Nah, kita coba di kanan sama di kiri. Seperti ini ada Y-nya. Di sini juga ada Y-nya. Nah, ini si Y-nya itu udah memenuhi kaidah oktet yang 8. Tapi si X-nya, elektron di X-nya ada 10. Atau berarti ada 5 pasang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana penjelasan di orbital hibridisasinya? Berarti kan ini elektron yang hybrid itu 4 ya. Berarti dia itu harus menyediakan 4 elektron tidak berpasangan. Berarti si elektron ini di kulit P ini jadi orbital hibrid. Jadi SP sama D-nya itu dia nyatu. Nah, ini kan S-nya 1, terus P-nya ada 3, sama D-nya ada 1. Berarti ini jadi ada 4 elektron tidak berpasangan. Ini jadi SP3D gitu. Nah, sebenarnya nggak ditanyain ya, tapi ini buat pengetahuan kita aja gitu. Nah, sekarang kita coba kalau XY3 bisa nggak? Berarti kan kalau XY3 ini ditambahin lagi ya, 1 di sini Y-nya. Berarti, nah kita si Y-nya, elektronnya, ini saya sama ya elektronnya, berarti ada 6. Nggak apa-apa, sebenarnya bisa ditulis atau bisa enggak juga nggak apa-apa. Nah, berarti ini juga ada. Nah, berarti kan dia harus Nah, dari sini si yang di S ini dia masih bisa pindah juga. Berarti dia pindah ke sini. Berarti orbitalnya jadi ini S, ini P-nya 3, terus D-nya jadi ada 2. Terus ini ada
elektron yang tidak berpasangan. Berarti kalau ini orbitalnya sp3d2 gitu. Nah, berarti kan udah ada ya, cuma ada xy2 sama xy3. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Oh, ini ada juga xy. Nah, kalau xy tadi kan ya, berarti si y-nya itu dia nggak bakal oktet. Ini. Kalau xy. Bentar, ini x 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kalau gini nah, kalau gini bisa juga ya. Sebenarnya kan sama-sama ini 8. Dia 8, terus dia menyiapkan 2 elektron yang tidak berpasangan. Ini udah bisa ya. Oh, berarti sebenarnya bisa XY, bisa XY2 sama XY3 gitu. Berarti sebenarnya jawabannya bisa ada 3. Berarti ini XY juga sebenarnya bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti ada 2 jawaban. Gimana ya? nih yang lain? Kak. Iya, berarti A sama B bisa B juga. Iya. Gitu. Gimana, udah jelas? Teh, Ya. kalau yang atom pusatnya itu jadi gak harus 8 gitu. Bebas kalau masih. Iya, kalau atom pusat itu Kalau misalkan ya kalau gimana? Ya selama dia bisa ya misalkan menyediakan. X-nya tuh ada 7 gitu. Ya, tapi Ruangan gitu. X-nya ada 7. Misalkan. Ya, misalnya di sini dia jadi bisa 7 ruangan, iya, Oh, iya. berarti dia bisa 14 Oh, iya. yang ada di atom pusatnya. Iya, Teh. Tergantung elektron yang berpasangan yang bisa dia sediain gitu. Oh iya, Teh. Makasih, Teh. Ya. Gimana yang lainnya udah jelas? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut aja ya ke nomor 6. Nah, gas metana sebanyak 64 gram bereaksi dengan Cl2 berlebih. Berarti reaksinya CH4 reaksi dengan Cl2. Nah, dia itu menghasilkan gas-gas ya. Ada CH3Cl, ada CH2Cl2, sama CHCl3. Berarti ini ada CH3Cl, ada CH2Cl2, sama CHCl3. Nah, ini kan udah ada ya, yang CH3Cl sama CH2Cl2 diketahui massa dan MR-nya. Berarti kita cari aja mol masing-masing zat yang udah ada di soal gitu ya. Misal CH4, berarti kan ini massa per MR-nya 64/16. Berarti jadi 4 ya. Terus CL-nya berlebih, berarti nggak diketahui ya si massa sama MR-nya. Terus ini yang CH3Cl, diketahui massanya 50,5, MR-nya 50,5 juga. Berarti dia 1 mol kan. Terus yang CH2Cl2, dia 170/85. Berarti jadi 2 mol gitu ya. Nah, berdasarkan hukum perbandingan tetap, nah perbandingan mol itu dia bisa disebut perbandingan koefisien. Berarti ini CH4 dia kan 4 mol ya, berarti dia koefisiennya 4. Terus ini CH3Cl dia 1 mol, berarti 1 ya koefisiennya, atau ya boleh kita tulis aja.
Nah, ini yang CH2Cl2 dia 2 mol, berarti ini perbandingan koefisiennya juga 2. Nah, dari sini kita setarakan reaksinya. Ini kan si C-nya udah bener ya, udah 4. Terus si Cl-nya berarti ini ada 1, ini ada 4, 5, sama 3, 8. Berarti ini 4 Cl. Nah, kalau gitu si CH3Cl-nya udah ketahuan dong 1. Nah, sebenarnya di sini tuh ada yang aneh ya. Kalau misalnya kita reaksinya udah kayak gini, si H-nya itu belum setara. Nih, ini kan berarti H-nya 3 sama 4, 7 sama ini 8 ya. Nah, tapi di sininya ada 16. Nah, cuman saya juga belum nemu ya ini tuh apakah ada salah soalnya atau emang kayak gini gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya kalau secara teori si reaksinya belum setara. Nah, tapi kalau di pembahasan itu kita anggap aja si reaksi yang ini walaupun H-nya ini ada 16, di sini ada 8, anggap aja udah setara. Berarti kan si CH-Cl3-nya juga udah ada ya 1 mol. Gitu. Nah, sekarang kita hitung massa gas CH3Cl-nya. Berarti kan N sama dengan massa per mR ya. Berarti kalau nyali massa, mol dikali mR. Berarti N-nya 1, mR-nya ini ya 120. Berarti massanya 120 gram. Tuh, berarti yang E. Gimana sampai sini jelas? Jelas teh. Jelas, Kak. Jelas. Nah, ini membaca grafik laju reaksi. Nah, ini kan kalau laju reaksi itu dia berarti R sama dengan konstanta dikali konsentrasi si reaksinya ya. Berarti konsentrasi NO2 sama konsentrasi CO. Nah, berarti dia tuh punya masing-masing orde kan. Misal di sininya orde berapa. Sama ini juga yang CO juga dia punya orde berapa gitu. Nah, kalau dilihat dari grafiknya nih, CO ini dia kan konsentrasinya sama terus ya dari awal reaksi sampai akhir reaksi. Nah, berarti si CO ini dia tidak berpengaruh terhadap laju reaksinya. Soalnya kan mau reaksinya berjalan mau enggak, dia tetap aja segitu. Nah, kalau dia si jumlahnya tetap, berarti si zat tersebut ordenya 0. Gitu. Berarti si CO ini dia ordenya 0. Nah, sekarang yang NO2. Lihat NO2 itu dia si grafiknya jadi linear ya, atau dia semakin meningkat gitu. Nah, kalau linear kayak gini, berarti dia ordenya itu 1. Nah, berarti kan si CO kalau pangkat 0, berarti kan dia 1 ya, berarti udah aja dihilangin. Berarti R-nya itu sama dengan K dikali NO2 pangkat 1 gitu. Berarti yang NO2 aja. Ordernya 1 berarti yang A gitu. Nah, sampai sini jelas? Garam 20 gram KH2PO4 mR-nya 136 dilarutkan ke dalam 500 ml air. Nah, kalau dilarutkan kan berarti dia terionisasi ya. Berarti jadi KH2PO4 dia terionisasi jadi K+ sama H2PO4-. Nah, ini kan dia H2PO4-nya itu garam H2PO4-nya ini dari basa
lemah ya. Dari asam lemah. Nah, si K-nya itu dia KOH dari basa kuat. Nah, berarti garamnya itu dia garam terhidrolisis. Nah, berarti ini dari K plus sama H2PO4 yang terhidrolisis pasti yang ini ya. Karena dia berasalnya dari yang lemah. Berarti dia terhidrolisis. Kalau Ka2 berarti mulanya dari sini, dari H2PO4-. H2PO4-, terus dia ternyata jadi H+ juga ditambah HPO4 2-. Berarti ini Ka2. Nah, sampai ada satu lagi Ka3, berarti dari sini dari HPO4 2-. HPO4 2-, H+ ditambah PO4 3-. Berarti ini Ka3. Tuh. Nah, ini kan, balik lagi ke reaksi yang tadi, dia kan terhidrolisis. Kalau terhidrolisis itu dia kan bereaksi dengan air ya. Berarti H2PO4 4- ditambah H2O menjadi, berarti kan ini jadi ternyata jadi H+ sama OH-, berarti si H+-nya ke sini ke H2PO4-, jadi H3PO4 ditambah OH-. Nah, ini tadi ya diketahui si H2PO4-nya itu 27,2 gram. Berarti kalau kita cari molnya, ini N-nya berarti 27,2 per 136. Berarti 0,2 ya? Ya enggak, 0,2. Iya. Kan 272 ya, 1. Nah, berarti kayak biasa ya kalau misalnya ada reaksi gini, kita ada mula-mula, reaksi, sama akhirnya. Berarti kan ini mula-mulanya 0,2. Terus yang bereaksinya bereaksinya kita belum tahu ya. Nah, anggap aja ini X. Berarti ini min X. Nah, karena sama-sama 1 si koefisiennya, berarti ini min X, plus X, ini plus X juga. Terus kita jumlah. Nah, berarti ini 0,2 min X. Ini X. Ini X. Tuh. Oh, bentar. Oh, ini yang itu gak perlu ada mula-mula reaksi akhir ya ternyata. Nah, ini kan udah 0,2 mol nih. Karena sama, berarti kan dia kalau terionisasi mah nggak bereaksi ya. Jadi ini 0,2 mol juga yang H2PO4-nya. Nah, terus kita cari konsentrasinya. Berarti kan tinggal per volume ya, per volume. Nah, volumenya ini 500 mili, berarti 0,5 liter kan. Berarti 0,2 per 0,5, jadi 0,4. Tuh, 0,4 molar. Nah, pas di terhidrolisis, nah baru ada mula-mula reaksi sama sisanya. Nah, berarti ini kan mula-mulanya 0,4. Terus ini berarti kita anggap X yang terurainya. Ini berarti
X juga. Ini berarti plus X. Ini plus X juga. Nah, berarti kan sisanya ini ada 0,4 min X. Ini kita nggak tahu ya. Gitu. Karena nggak butuh juga gitu ya yang H2O. Terus ini berarti X. Ini X juga. Nah, itu reaksinya berkesetimbangan. Karena kan dia lemah ya. Ini tuh. Nah, terus berarti kita tulis nih kesetimbangannya. Nah, coba kan kalau dari H3PO4 ke H2PO4 min kan ini ya yang Ka1. Tapi si reaksinya itu dibalik dari H2PO4 jadi H3PO4. Berarti yang asalnya Ka dia itu jadi Kb. Karena kan dia kalau dari H3PO4 ke sini jadi asam. Nah, kalau dibalik itu jadi basa. Berarti tetapan kesetimbangannya itu Kb. Nah, terus kita kan kalau tetapan kesetimbangan berarti kan konsentrasi yang kanan kurang per yang kiri ya. Berarti ini konsentrasi H3PO4, konsentrasi OH- per konsentrasi H2PO4- sama ini konsentrasi H2O. Nah, kita anggap aja ya si H2-nya itu habis ya. Berarti dia nggak usah dimasukin ke konstanta yang kesetimbangan ini. Lagian kan pasti H2 itu dia liquid ya, bukan aqueous, sedangkan yang 3 ini dia kan aqueous. Berarti yang dimasukin ke kesetimbangan itu yang aqueous aja. Gitu. Nah, dari sini kita masukin aja konsentrasi H3PO4-nya, berarti kan dia X sama konsentrasi OH-nya X juga per 0,4 min X. Nah, berarti kan kita nyari X ya. Sedangkan kita KB-nya juga belum tahu. Nah, KB-nya itu dari mana? Nah, kalian masih ingat nggak kalau ada rumus KW itu sama dengan KA dikali KB? Yang di asam basa ya. Berarti kalau nyari KB sama dengan KW per KA kan ya. Nah, ini KA-nya kita udah tahu nih, KA1 10 pangkat min 3. Kalau KW udah pasti 10 pangkat min 14 kan ya. Berarti kalau misalnya dilanjut, ini KB-nya berarti kan jadi KW per KA. Itu KW-nya 10 pangkat min 14 per KA-nya tadi 10 pangkat min 3 ya, KA1 berarti ini. Sama dengan X kuadrat per. Nah, ini kan 0,4 min X. Kalau misalnya ditulis di sini 0,4 min X, itu kan jadi nanti jadi persamaan kuadrat ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam reaksi kesetimbangan gini, si X-nya itu dia sangat kecil. Kalau sangat kecil berarti dia tuh nggak akan ngaruh kalau misalnya ngurangin si mol yang mula-mula ini. Berarti kita anggap aja karena X-nya sangat kecil, berarti 0,4 min X itu dia sama aja kayak 0,4 aja gitu ditulisnya. Berarti ini kita tulisnya 0,4 aja. Berarti kalau nyari X, berarti kan ini si 0,4-nya pindah ya. Jadi 0,4 kali 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 3, terus ininya X kuadrat. Nah, ini kan jadi 4 kali 10 pangkat min 12 ya? Ya enggak? Ini kan 14, jadi tambah 3, min 14 tambah 3, 11. Terus dari sini 10 pangkat min 1-nya, jadi min 12. Ini masih X kuadrat. Kalau X-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Ya. Nah, si X ini berarti konsentrasi OH-nya ya. Karena kan kita nyari pH ya. Berarti kalau pH itu
kita nyarinya konsentrasi OH- sama konsentrasi H+. Berarti ini tuh konsentrasi OH-. 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, dari sini itu kita nggak bisa langsung cari pH dari OH- yang ini. Nah, karena si H3PO4 ini dia punya Ka 1-3. Berarti dari H2PO4 ini dia bisa kita tulis si Ka yang kedua ya. Berarti kan dari sini nih. Dari H2PO4. Berarti si yang ini itu dia masih bisa terurai. Jadi H sama HPO4 2-. Tuh. Kita tulisnya di sebelah sini ya. Berarti ini yang pertama itu, ini ya yang pertama. Terus yang kedua berarti dari H2PO4-. Di H2PO4- menjadi H+ tambah HPO4 2-. Oh maaf, karena ini Ka berarti semua reaksinya kesetimbangan ya. Nah, berarti ini mula-mulanya yang ini 0,4 min X. 0,4 min X. Berarti ini belum ada ya. Nah, berarti kita anggap aja yang bereaksinya itu Y gitu ya. Misalnya berarti ini min Y, ini plus Y, ini plus Y. Nah, berarti ini kan 0,4 min X, 0,4 min X min Y. Ini Y, ini Y juga. Nah, berarti kan kita untuk tahu si H+-nya, berarti kan ini ya, nyari Y-nya. Nah, sama ini juga ke Ka-nya. Berarti Ka-nya ini Ka2 ya. Ka2 sama dengan konsentrasi H+ tambah konsentrasi HPO4 2- per konsentrasi H2PO4-. Gitu. Berarti ini Ka2-nya tadi berapa? 10 pangkat min 8 ya. Ini 10 pangkat min 8. Terus H+-nya ini Y dikali Y per 0,4 min X. 0,4 min X min Y. Gitu. Nah, ini juga sama kayak tadi, min X sama min Y-nya itu sangat kecil, jadi kita anggap aja 0,4 min X min Y-nya itu dia sama kayak 0,4. Gitu. Berarti kan ini 10 pangkat min 8 sama dengan Y kuadrat per 0,4 ya. Nah, terus jadi ini 0,4-nya ke atas, jadi 4 kali 10 pangkat min 9 sama dengan Y kuadrat. Y-nya sama dengan 4 kali, 4, jadi 2 ya, karena diakarin. 2 kali 10 pangkat min 4,5. Berarti ini si H+-nya ya, karena kan ini H+. H+-nya jadi 2 kali 10 pangkat min 4,5. Gitu. Oh, gimana sampai sini? Boleh kalau ada yang mau ditanyain dulu. Kak mau tanya,
itu kenapa kok H plus yang satunya itu OH min? Kenapa nggak kebalik aja, Kak? Yang nomor 1 H plus, yang nomor 2 OH min gitu. Oh, ini ya di reaksi yang ini yang pertama. Kenapa Iya. nggak OH min, nggak H plus gitu ya? Nah, karena dia di komponen reaksinya juga nggak ada H plus. Berarti untuk menentukan keasamannya pasti dari OH min, gitu kan? Karena ini dari reaksinya kan yang nomor 1 kayak gini. Nah, kalau yang nomor 2, nah dia kan reaksinya ini, berarti ada H plusnya nih buat menentukan keasaman, gitu. Berarti kita nyarinya H plusnya, gitu. Jadi buat nyari H plus sama OH min itu dia tergantung di larutan itu tuh ada komponen apa gitu. Jadi bisa H plus, bisa OH min, kayak gitu. Oh ya, makasih, Kak. Ya, oke. Nah, terus dari sini ya, dari HPO42 min, dia masih bisa juga terurai jadi PO4 3 min. Ini masih ada yang ketiga nih. Ini emang agak panjang ya. Nih, ada yang ketiga. Berarti P42 min menjadi PO4 3 min dan H plus. Nah, ini juga berarti dia cari H plusnya gitu ya. Karena di reaksinya nggak ada min. Nah, kalau dari sini, dari reaksi yang kedua, si HP4-nya itu kan dia Y ya. Nah, tapi selain Y itu kan dia yang terurai, tapi kan dia maksimalnya itu bisa terurai semua ya. Misal di sini dari reaksi yang kedua, nomor aja, H2 PO4 min menjadi H plus tambah H PO4. Nah, untuk mencari siang HPO4 2 minnya ini, kita pakai mirip sama yang atas yang nggak bereaksi. Nih, tadi kan karena nggak bereaksi dari perbandingan koefisien itu, kita bisa tahu ya ini si molaritasnya berapa. Jadi pakai perbandingan koefisien aja gitu. Ini kan yang H2PO4-nya yang ini ya 0,4 min X min Y. Berarti HPO4 2 minnya juga 0,4 min X min Y. Tuh. Nah, berarti kita masukin ke mula-mula reaksi sama akhirnya, si HPO4 2 minnya itu yang ini. 0,4 min X min Y. Nah, berarti kita anggap yang terurainya min Z. Gitu ya. Min Z. Berarti ini plus Z, ini juga plus Z. Ini Z, ini Z, ini 0,4 min X min Y min Z. Nah, sama kayak tadi kita tulis ketetapan kesetimbangannya, berarti kan KA3 ya. Nah, karena ini mirip sama yang ketiga gitu. Berarti KA3 sama dengan H plus tambah HPO4. Oh, bentar. Ini oh, yang ini ya berarti. Maaf, salah-salah. PO4 3 min sama H plus HPO4 2 min. Nah, tadi coba lihat KA3-nya. Kalian punya soalnya nggak sih sebenarnya? Enggak ya?
pangkat min 13 sama dengan, berarti ini Z jadi Z kuadrat ya. Nah, ini juga sama kayak tadi, berarti jadi per 0,4 juga. Gitu. Nah, kita pindah ke sini. Berarti ini 4 kali 10 pangkat minus sama dengan Z kuadrat. Nah, berarti kalau Z sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7. Atau ini berarti H plusnya ya, yang ketiga. H plusnya jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, berarti kita udah dapat nih, ada 3 ya. Ada ini, yang pertama, ada OH min. Terus ini ada H plus. Yang kedua, ini ada H plus juga. Nah, buat nyari rumus pH-nya, kalau misalnya dia H+, berarti dijumlahin, dia positif gitu ya. Karena kan kita mau nyarinya si konsentrasi H+ nih buat nyari pH-nya, biar langsung. Nah, berarti si yang H+ ini dijumlahin. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4,5. Yang ini dulu. Enggak, atau misalnya kita berurutan ya dari yang pertama. Nah, karena yang pertama ini OH min, berarti dia negatif. Min 2 kali 10 pangkat min 6 ditambah yang kedua 2 kali 10 pangkat min 4,5 ditambah ini bisa sebentar. Ini kasih H kayak gini. Nah, kalau ngejumlahin yang pangkatnya min kayak gini, kita ambil aja pangkat min yang paling besar. Nah, ini kan ada min 6, ada min 4,5, sama min 7. Berarti kan yang paling besar itu ini ya, yang min 4,5. Berarti kita ambil aja H plusnya itu yang ini. Tuh, berarti H plusnya itu 2 kali 10 pangkat min 4,5. Berarti pH-nya sama dengan 4,5 min log 2. Ya. Nah, coba kita lihat, ada nggak jawabannya? 4,5 min log 2. Nah, ini ada. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Gimana yang lainnya nih? Pada diem? Guru kalian. Stepnya banyak banget deh. Iya. Lumayan ya, karena ada ini sih, si KA-nya. Dia punya KA 1-3. Jadi kontribusi buat menyebabkan larutan itu asamnya tuh ada banyak gitu, si H plusnya maupun OH minnya gitu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa ya yang di Google jawabannya 8 plus log 2? 8 plus log 2. Iya. Oh, ini ya. Nah, kalau 8 plus log 2, dia berarti pakainya yang ini ya, dari sini nih. Dari yang OH min. Nah, sebenarnya itu salah karena si H2PO4-nya ini dia masih bisa terionisasi lagi gitu. Karena dia punya Ka ini loh, punya Ka1, Ka2 sama Ka3. Itu kecuali kalau misalnya ya reaksi kimia karbon 2 bromo
propana dipanaskan dengan NaOH. Kita gambar dulu ya, propana itu kan berarti C-nya 3 ya. Berarti 1, 2, 3, terus dia terikat sama Br di nomor 2 ya, Br-nya. Dia bereaksi dengan NaOH. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh dia reaksinya reaksi pertukaran. Karena kan ini jadi Na plus sama OH min ya. Nah, berarti dia itu bertukar sama yang ini, yang Br. Berarti yang ngeganti Br Na plus atau OH min? OH min. OH min ya, karena sama-sama min kan ya. Kalau Br dilepas jadi Br min. Berarti jadi ini OH, ini sama menghasilkan NaBr, karena kan reaksinya substitusi gitu ya. Berarti ini senyawa apa yang ada OH-nya? Alkohol ya, atau alkanol gitu ya, di sini jawabannya. Yang D gitu. Sampai sini jelas? Jelas teh. Jelas. Oke. Nah, ini ya, sebanyak X mol KOH dimasukkan ke dalam 100 ml H2SO4 0,2 molar. Nah, berarti kan ini si KOH-nya itu direaksikan dengan H2SO4 ya. KOH bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan, berarti jadi H2SO4 tambah H2O. Berarti ini kita setarakan ya, jadi K-nya ada 2, ini H2O-nya juga ada 2. Gitu. Nah, larutan ini ternyata membutuhkan garam NaOH agar netral. Nah, berarti si larutan ini dia tuh bakal bersifat asam. Nah, kalau kita prediksi, ini kan si garamnya dia netral ya. Kalau netral kan berarti si pH-nya 7. Nah, satu-satunya kemungkinan berarti pasti si H2SO4-nya ini dia bersisa. Ini pasti ada sisanya gitu ya, berapa. Nah, ini si H2SO4-nya kita tahu 10 mili sama 0,2 molar. Kalau dicari molnya, berarti kan 0,2 dikali volumenya. Volumenya ini kita ubah ke liter dulu, jadi 0,01 berarti jadi 0,02 mol. Ya. Volumenya 0,0. Oh ini. Ini volumenya dari 10 mili. Kita ubah ke liter. Dari 100 mili. 0,01 kan ya? Ya enggak? Bagi 1000 kan ya? Iya, bagi 1000. Jadi 0,1. 0,1. Oh iya benar-benar. 0,1. Oh iya, ini hasilnya tapi 0,2. Berarti 0,1, ini 0,02 mol gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa milih ya, bisa reaksi si ininya dulu, reaksi sama KOH-nya dulu, bisa reaksi sama NaOH-nya dulu gitu. Kan tadi kita udah prediksi yang bakal terisa itu pasti H2SO4 kan. Berarti yang bereaksinya itu pasti H2SO4 ditambah NaOH gitu. Terus coba kalian pilih deh mau direaksikan yang mana dulu? Yang ini atau yang H2SO4 tambah NaOH? Nah, sebenarnya bisa sama aja sih, cuman coba kalian mau yang ini yang pertama dulu atau yang kedua? Ayo yang mana dulu? Yang pertama dulu aja deh. Yang pertama dulu. Oke. Berarti ini kita selesaiin dulu ya reaksinya. Tambah H2O, ini juga sama Na-nya ada 2, berarti ini ada 2. Gitu. Nah, kalau yang pertama, ini kan si KOH-nya kita nggak tahu ya, berarti kita terus aja X mol. Terus si H2SO4-nya 0,02 mol. Gitu.
Nah, berarti kalau misalnya di sisanya cuman tersisa si H2SO4, berarti kan si KOH-nya dia habis bereaksi nih. Berarti dia min X, terus ini habis, ini karena ini koefisiennya 1, berarti ini min setengah X. Berarti ini ada 0,02 min setengah X. Gitu. Nah, dari sini dia bereaksi dengan NaOH, berarti kita pindahin. Ini 0,02 min setengah X. Nama NaOH-nya ini kita udah tahu ya. Berarti ini saya cari dari sini, molnya berarti 1/40. Jadi 0,025 ya. Iya enggak? Nah, berarti ini 0,025. Nah, pas udah direaksiin, dia netral nih. Kalau netral berarti si NaOH-nya pasti habis, terus si H2SO4-nya juga pasti habis, atau kita anggap aja 0 gitu ya di sini. Berarti ini bereaksinya min 0,025. Yang ini dia kan koefisiennya 1 ya, berarti dia setengahnya dari yang NaOH. Berarti 0,0125 gitu. Nah, dari sini nih kita dapat persamaan buat nyari si X-nya. Berarti 0,02 min setengah X sama dengan 0,0125. Nah, berarti ini kita tukar aja ya biar X-nya positif. Jadi setengah X sama dengan 0,02 dikurangi 0,0125. Gitu. Jadi berapa nih? 0,02 ini 0,0125. 0,0075. Nah, 0,0075. Nah, ini kan setengah X ya. Berarti kalau X-nya 0,0075 ya. Jadi 0,015. Gitu. Nah, ini berarti si X itu dia mol KOH kan? Berarti dia itu NKOH. Ini tuh. Nah, si KOH ini jawabannya. Ini kan ditanyainnya mol KOH-nya. Berarti 0,015. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin cukup teh. Cukup. Oke, langsung ya ke nomor 11. Nah, ini proses Haber-Bosch merupakan proses pembentukan atau produksi amonia. Nah, ini reaksi keseimbangannya. Terus ada data Kc sama Kp-nya. Nah, kita cek nih satu-satu. Yang A, untuk meningkatkan hasil reaksi NH3, maka dapat dilakukan dengan cara menaikkan suhu. Nah, berarti kan kalau meningkatkan hasil reaksi, kita lihatnya yang konsentrasi ya. Sebenarnya boleh yang konsentrasi, boleh yang Kp sih. Cuman kita lihat yang konsentrasi. Misal kita tulis dulu rumus Kc-nya. Berarti kan jadi konsentrasi NH3 kuadrat ini ya, per konsentrasi H2 kuadrat ke konsentrasi N2. Nah, kita lihat ini akan kalau suhunya dinaikkan, ini si Kc-nya dia semakin besar atau semakin kecil? Dari pangkatnya nih. Semakin kecil. Semakin kecil. Nah, ini maksudnya NH3 ya. Nah, kalau misalnya si Kc-nya semakin kecil, ini kan Kc dia sebanding sama si konsentrasi NH3 ya.
konsentrasi NH3 kuadrat. Berarti kalau si Kc-nya kecil, si NH3-nya makin sedikit atau makin banyak? Makin sedikit. Makin sedikit juga ya, karena sebanding. Berarti yang A salah. Nah, sekarang reaksi pembentukan amonia adalah reaksi eksotermis. Kalau eksotermis kan berarti si delta H-nya negatif ya. Di sini jadi nulisnya delta H-nya negatif. Kalau delta H negatif itu berarti dia kalau suhunya semakin turun, dia malah bakal makin banyak si pembentukan amonianya. Nah, kita balikin aja kayak tadi. Tadi kan kalau suhunya makin naik, dia kan malah makin turun ya si produksi NH3-nya. Nah, kebalikannya kalau suhunya turun, berarti kan NH3-nya makin banyak ya. NH3 yang terbentuknya. Berarti yang B itu dia benar. Itu karena kan kalau misalnya dia makin turun makin banyak, reaksinya itu dia eksotermis. Berarti ini yang B benar jawabannya. Nah, sekarang kita cek yang C. Nah, tadi kita udah tahu kalau reaksi pembentukannya itu dia pasti delta H-nya ini kan negatif. Nah, sekarang kalau penguraiannya berarti tinggal dibalik aja. Kalau penguraiannya harusnya dia delta H-nya positif gitu. Kalau delta H-nya positif, berarti peruraian itu dia bakal lebih besar kalau di suhu tinggi harusnya. Gitu. Nah, di sini ada katalis menaikkan harga ketetapan keseimbangan. Nah, katalis itu dia nggak ngaruh ke ketetapan keseimbangan, karena yang ngaruh ke ketetapan keseimbangan itu dia cuma suhunya. Gitu. Jadi cuma dipengaruhi oleh suhu. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Udah jelas? Jelas teh. Nah, oke. Nah, ini juga reaksi ya, tapi ditanyakan si pH-nya. Ini ada 20 gram H2 sama 28 gram N2 menjadi NH3. Nah, berarti H2 tambah N2 menjadi NH3. Terus kita setarakan, berarti ini N-nya 2, berarti H-nya jadi 3. Nah, berarti ini mula-mula, keseimbangannya ya, mula-mula reaksi dan setimbang. Ini mula-mulanya, berarti kita cari molnya. Kalau mol H2, masanya kan berarti 20, MR-nya 2 ya, karena kan 1 tambah 1. Berarti ini 10 mol. Kalau N2, berarti 28 per berapa? Berapa sih nomor massa N? 14 ya, nomor massa N itu. 14 berarti kali 2, 28. Berarti ini 1 mol. Berarti ini ada 10 mol. Ini ada 1 mol. Tuh. Oh, maaf. Ini tuh ternyata langsung setimbang ya, enggak direaksiin dulu. Nah, terus dari sini kita cari konsentrasinya. Nah, ini kan dalam 1 liter ya, berarti konsentrasi sama molnya dia sama aja. Berarti ini 10 molar juga, ini 1 molar juga. Gitu. Nah, karena ini reaksi keseimbangan, dia kan berarti punya Kc ya. Nah, karena ini tuh dia basa, berarti dia bukan Kc lagi, tapi Kb. Berarti Kb-nya NH3 kuadrat per H2 pangkat 3 sama ini ya, N2 pangkat 1.
Nah, ini Kb-nya kan diketahui nih. NH4OH atau NH3 ya, sama aja. Berarti Kb-nya 10 pangkat min 5. Ini NH3-nya yang kita cari. Per H2-nya berarti 10 pangkat 3 dikali 1 ya. Berarti kan ini tinggal naik ya ke sini. Berarti jadi 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 3 sama dengan konsentrasi NH3 kuadrat. Berarti ini 10 pangkat min 2. Berarti konsentrasi NH3-nya 10 pangkat min 1. Gitu. Nah, berarti kan kita udah tahu nih konsentrasi NH3-nya 10 pangkat min 1. Nah, kalau nyari rumus pH buat basa lemah, berarti kan ini ya OH min sama dengan akar Kb dikali, berarti ini konsentrasi NH3-nya. Gitu, berarti OH min-nya ya yang kita cari Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Berarti ini akar dari 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3. Gitu. Berarti POH-nya 3, berarti pH-nya 14 kurang 3 ya, jadi 11. Gitu. Berarti jawabannya yang D. Mana sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Oke. Oh, ini masih sama ya, maaf. Ada yang ke copy 2 kali. Nah, ini reaksi redoks ya. Diketahui reaksi redoks yang belum setara, ini ya. Terus, untuk menghasilkan 0,3 mol BR2 diperlukan min sebanyak, berarti kita tulis reaksinya BR O3 min plus BR min tambah H plus menjadi BR2 tambah H2O. Karena ini redoks, berarti kan penyetaraannya nggak kayak penyetaraan reaksi biasa ya, cuma lihat atom kiri sama kanan juga. Berarti yang pertama kita tentuin dulu unsur perubahan biloks. Nah, kita tentuin BR yang ini. Ini kan dia harus min 1 ya. Berarti ini O3 itu dia min 6 kan ya. Min 6. Nah, ini tuh harus sama dengan min 1. Berarti ini X-nya berapa? X itu dia punya BR. Ya, berarti X-nya plus 5 ya. Benar. Terus ini BR min karena ion, berarti dia biloksnya biloks ion, muatan ionnya. Nah, ini BR-nya 0 berarti. Nah, berarti yang teroksidasi sama tereduksinya sama-sama BR ya. Ini sama ini. Nah, setelah ini kita setarakan perubahan biloksnya. Ini kan berarti biloksnya dari min 1 ke 0 turunnya 1 ya. Sedangkan ini naiknya 1, sedangkan ini turunnya 5. Berarti yang ini dikali 5. Gitu. Berarti ini dikali harus jadi 5, berarti jadi min 5 kan, min 5 ke 0, 5 naiknya gitu. Jadi sama-sama 5. Nah, kalau gini kita setarakan si BR-nya. Ini BR-nya ada 6 ya, berarti ini 3 BR. Terus O-nya ini ada 3, berarti ini 3 H2O sama si H plus-nya ini ada 1, ini ada 6, berarti ini ada 6 H plus. Nah, berarti ini udah setara reaksinya. Nah, terus BR2 itu ada 0,3 mol.
Berarti ini ada 0,3 mol. Bentar, pakai yang hitam aja. Berarti ini 0,3 mol. Apakah perbandingan koefisien? Kalau berdua 0,3 mol, berarti yang BR min ini kan ya, 0,5 berarti. 0,5 mol. Nah, tinggal kita cari masanya. Berarti masanya itu N dikali MR ya. N-nya 0,5 dikali MR-nya, AR berarti ya, karena BR min aja. AR-nya 40. AR-nya 80. Maaf. Jadi 40 gram. Tuh, jadi jawabannya yang D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Kak. Cukup. Oke. Nah, ini ada reaksi P4P10, P4O10, bentar. P4O10 ditambah NaOH menjadi Na3PO4 ditambah H2O. Nah, ini dia udah diketahui ya nih, si massa pas mula-mulanya. Ada 568 gram tetra fosfor deka oksida. Berarti ini si P4O10-nya. Berarti massanya kan ada 568 ya. Massanya 568 per 164. Berapa coba hasilnya? Ini ada koma-komanya ya. Nah, mungkin ini bakal jadi nomor terakhir ya, karena kita bentar lagi beres. Hasilnya 3,46. 3,46 ya. Bentar. Oh, ini tuh ada yang salah bentar. Kalau P yang ini tuh Na3PO4 ya ini. Kalau yang P4O10 itu ini yang 248, maaf. 248. Jadi asalnya 2 ya kalau ini ya. Berarti ini mula-mulanya 2 mol, terus yang awalnya berarti 80 per 40 ya. Berarti 2 juga. Nah, ini dikasih tahu ya, si reaksinya itu belum setara. Berarti kita setarakan aja. Ini si P-nya, dia kan baru 1 ya. Sedangkan di sini juga, si P-nya 4 di kiri. Di kanan baru 1, berarti kita bikin ini 4. Nah, terus si O-nya. Ini kan, bentar, O dulu apa H dulu ya? Ini kan si O-nya 10, sama ini 11. Bentar. Oh, enggak, ini dari Na nih. Na-nya kan berarti ini 3 kali 4, 12 ya. Nah, dari sini baru setarakan sisanya. Si O-nya, berarti kan ini ada 11. Tambah 10 sama 12, jadi 22 ya. Oh, tapi di sininya 6 ya. Bentar. Oh, enggak benar, 22 sama ini 16. Berarti 22 kurang 16, 6 ya. Sisanya 6. Nah, H-nya berarti udah benar ya, ini ada 12, ini juga ada 12. Nah, dari sini mula-mula reaksi sama sisa.
Nah, di sini kita tentuin reaksi pembatasnya. Nah, reaksi pembatas itu biasanya dia yang paling besar koefisiennya sama yang paling kecil si mula-mulanya. Nah, ini kan karena si mula-mulanya sama, tapi koefisien yang paling besarnya ini kan yang 12. Berarti ini 2 mol yang bereaksinya. Berarti yang P4 O10-nya gimana dong? Nah, ini tinggal pakai perbandingan aja. Berarti yang terurannya kali 12 ini 1, berarti 1/12 dikali 2. Gitu. Berarti kan jadi 1/6. 1/6 itu 0,17 ya. Ini min, ini min. Nah, yang Na3PO4-nya, berarti kan 4 ya. Berarti 4/12 dikali 2. Berarti ini 1/3 dikali 2. Kan 2/3 ya. 2/3 itu 0,666 kan. Kita bulatkan aja jadi 0,67. Terus 0,67. Berarti ini 0,67 mol sisanya. Ini mol sisanya. Nah, berarti nyari masanya tinggal dikali MR kan. Berarti 0,67 dikali MR-nya yang ini. 164. Jawabannya itu yang ini, yang C. Nah, gimana sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, karena waktu kita udah habis ya. Cukup. Cukup. Nah, waktu kita udah habis berarti udah kita sampai nomor 14 aja. Gimana Teh Yuni? Oke Silahkan. Teh, atur nuhun Teh. Berarti Ya. nanti hasil coret-coretnya gitu ya. Nanti dikirimnya sampai nomor 14 ya Teh. Ya. Oke, atur nuhun. Oke, buat teman-teman mungkin itu ya untuk pembelajaran sesi 2 ini ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Teh Siva boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Ya, oke. Makasih juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.